Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Agak ngantuk ini. Apa ya, mau bilang apa ini tadi saya lupa. Oh iya, saya mau merespon pertanyaan dari Mas Ulil Anharu. Mas Ulil ini ada permasalahan dengan burungnya ya. Entah ini sebuah permasalahan atau tidak, ini nanti Mas Ulil sendiri yang menilai ya. Ini Mas Ulil Anharu ini punya merpati rumahan yang dilepasin walaupun sudah jauh, dia sampai di rumah itu nggak tinggi ya. Kalau menurut saya ini biasa ya Mas Ulil Anharu, karena burung rumahan itu dia sudah hafal rumah yang pertama itu. Kemudian mungkin dia diterbangkan sendiri, makanya dia tidak mau tinggi ya sampai di rumah. Karena biasanya kalau burung yang sudah hafal rumah kemudian dilepaskan sendiri, itu biasanya giring ataupun tidak giring, dia akan dari jauh udah turun ya, udah turun, makin dekat ke rumah makin pendek, makin rendah terbangnya. Itu sudah biasa. Saya sering sekali mengalami punya burung yang jenis-jenis begitu. Kalau ingin terbangnya tinggi, itu biasanya harus digandeng Mas Ulil Anharu. Dan juga teman-teman sekalian yang punya permasalahan yang sama atau punya pertanyaan yang sama, yang dulu pernah ada sebenarnya tapi belum saya jawab karena saya bingung ya. Karena itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi sesuatu yang umum pada merpati rumahan yang diterbangkan sendiri atau digandengkan dengan burung serumah yang sudah sama-sama hafal rumah, itu biasanya akan dari jauh sudah turun ya, sudah merendah, sudah nggak mau tinggi lagi. Kemudian kalau piye ya, dengan tenaga yang belum mumpuni biasanya juga akan terbangnya turun ya, turun semakin dekat ke rumah akan semakin turun. Itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor bulu. Kemungkinan bulu yang biasanya model-model dari jauh sudah mulai turun itu bulu-bulu tipis Mas Ulil Anharu, atau bulu-bulu yang kurang kering. Biasanya kalau bulu merpati kering, tebal, nyutro, itu walaupun dia dari jauh sudah mulai turun, tapi tidak sampai pendek sekali ya terbangannya sampai di rumah. Nanti dia masih sedang, ataupun kalaupun dia rendah tapi tidak serendah kalau yang bulu-bulu tipis. Itu biasanya kalau yang burung-burung bulu tebal itu ada rambunan Jawanya. Dan kalau yang bulu-bulu kering, kemerasa, itu biasanya dia cenderung tinggi. Dan juga untuk yang nyutro itu biasanya tinggi. Nyutro kering ataupun nyutro basah, tapi jangan sampai yang terlalu basah ya nyutronya. Ada beberapa jenis bulu nyutro itu, ada yang basah, ada yang agak kering, ada yang kering. Itu nanti akan terasa waktu kita pegang. Itu biasanya begitu ya. Kalaupun dia nanti terbangannya walaupun sudah digandeng itu tetap rendah, itu bisa jadi juga karakter dia. Saya juga pernah punya burung walaupun indukan jantan dan betinanya itu tinggian,
Yang betinanya itu terah burung tinggi, yang bapaknya yang jantan itu kalau terbang tinggi sekali. Tapi di anakan ada keluar satu warna merah waktu itu. Dia modelnya nge-L Mas Ulil. Walaupun dia punya pegangan bagus, terus bulunya juga bagus, walaupun dia tidak kering kemerasa. Kalau merah saya biasanya suka yang kering kemerasa itu ya. Itu dia pas dilepasan itu tinggi sekali. Kemudian jarak sekitar setengah kilo atau 1 kilo dia akan kayak menurun gitu ya, menurun terus sampai di rumah itu sekitar 3 atau 4 pohon kelapa aja nggak nyampe mungkin. Ya 3 pohon kelapa lah ukurannya. Jadi cuma pendek ya. Kalau untuk pemain rumahan itu kalau burungnya terbangnya pendek itu kurang marem lah, kurang apa ya? Kurang enak lah untuk di klepek ya. Kita kalau rumahan itu senangnya yang tinggi sekali ngelip, wah itu. Dan juga coba perhatikan Mas Ulil Anharu, mungkin burung panjenengan itu bulunya lancip ya, bulu elar itu dia lancip. Coba cari yang bulunya lebar dan bentuknya bulat. Itu saran saya untuk Mas Ulil Anharu saat mencari burung untuk rumahan ya. Coba perhatikan elarnya juga selain bulunya yang tebal. Nah, untuk solusinya, coba kalau ini bukan karakter dia asli ya, coba digandeng dari dekat dengan burung yang terbangnya tinggi, Mas Ulil Anharu. Jadi digandeng terus, coba gandeng terus dengan gandengan yang terbangnya tinggi. Nanti kalau burung itu biasanya dia akan mengikuti gandengannya ya. Tergantung nanti lebih kuat mana karakter yang diinikan masing-masing burung. Kalau dia tetap karakternya kuat yang rendah, biasanya yang tinggi pun ikut nurun ya, ikut turun. Tapi kalau karakternya sama-sama kuat, dia akan atas bawah. Tapi coba Mas Ulil Anharu gandengnya dari dekat ya, supaya dia tetap dia mau gandeng dari dekat sampai jauh itu biasanya nanti satu saat akan terbang tinggi. Dengan catatan itu bukan karakter dasarnya merpati itu ya. Karena kalau memang sudah menjadi dasar karakter dia itu kayaknya sulit untuk diangkat. Dan coba kasih penjemuran yang agak lama, Mas Ulil Anharu. Mungkin dia badannya terlalu berat, tapi biasanya kalau dia mendapat penjemuran yang agak lama, biasanya badannya nanti ringan, dan dia akan ikut naik ke atas ya. Mudah-mudahan bisa ngikut gandengannya ya. Dan coba perhatikan punyanya Mas Ulil ini rambonannya apa yang dominan di penampakannya. Itu biasanya kalau yang jenis-jenis begitu itu penampakannya agak agak kepos biasanya. Agak mukanya itu muka-muka agak pos gitu, biasanya dia dari jauh sudah nurun gitu. Itu biasanya. Dan terbangannya itu kalau pas di bawah itu cepat sekali, sprintnya bagus, itu biasanya. Kalau dia penampakan di mukanya dan paruhnya itu ada unsur Jawanya, dia bulat kemudian paruhnya tipis agak panjang sedikit, itu biasanya nanti bisa diangkat ya sama gandengannya. Kalau yang mukanya nyelurut kayak cewekan itu kadang-kadang dia kalau sudah memang karakternya begitu agak susah. Saya pernah mencoba itu. Kayak yang merah itu yang punya saya, yang akhirnya saya berikan ke teman itu juga kelihatan ya teman-teman ya. Itu waktu itu dijadikan burung kolong sama teman saya itu. Dia dari jauh tinggi sekali, tapi begitu lihat kolongan dia langsung turun, kemudian di atas sawah ya dia lari. Ya agak beberapa meter lah di atas pohon padi itu dia lari terus sampai di kolongan.
Padahal itu sudah lepasan jauh, udah digandeng sama burung yang terbangnya tinggi. Tapi itulah, karena dia kuat sekali karakternya untuk lari itu, dia begitu sekitar apa ya, kalau waktu itu kok lepasannya bisa sampai 1 kilo lebih dulu ya, kalau untuk yang mejan itu begitu di depan kolongan itu, dia bukannya ikut gandengannya terus gitu, tapi dia malah turun gitu, kayak anjlok gitu ya, sewut begitu terus lari. Itu yang teman saya aja sampai, waduh susah ini mas ditinggiin sampai di masuk kolong ini, susah sekali. Dia karakternya begitu. Terus dia tanya, waktu dilatih di rumah gimana mas? Iya sama. Itu dari jarak sekitar 500 meter itu, padahal burung itu sudah lepasan sekitar 2 kilo ya. Itu setiap sampai di pinggir kali sana, dia akan turun begitu, terus dia lari di atas sawah, terus di atas jalan ya, di atas jalan rumah saya itu, dia hafal sekali jalannya, langsung shoot. Kemudian saya coba mungkin kalau dilatih di kolongan dia bisa, ternyata nggak bisa ya. Itu dia memang agak pos dikit karena badannya rengkot gitu ya, tulangannya keras, kasar. Dia bawaannya bagus sekali, padahal dari indukan jantannya, dari bapaknya itu, walaupun dia tulangannya agak kasar, tapi terbangnya tinggi sekali. Waktu itu Megan burungnya, bapaknya itu. Kemudian indukannya warna perumpung kalau nggak salah, perumpungnya perumpung agak merah itu. Tapi untuk apa, rambonannya itu saya agak apa ya, ini kayak rambonan Jawa Gresik, tapi kok kepalanya kecil sekali waktu itu. Ini rambonan apa? Tapi saya pikir itu rambonan Jawa Gresik juga. Kemudian kalau bapaknya, penampakan di kepala dan paruhnya itu Jawa Gresik, tapi di badannya itu kasar ya. Itu turunnya agak kasar juga burung itu. Saya beli di pasar Kutoarjo waktu itu. Itu beli burung cowokan. Saya suka warnanya Megan kapur itu, tapi saya bekurkan, saya kasih cewekan waktu di pasar, dia tidak mau, sampai penjual itu megang, coba mas tak lihat burungnya kok kayak cewek ini, terus dia lihat, wah ini cewek ini. Tapi ternyata betul yang punya ya, karena saya beli sama yang punya, kok kayak cewek, ini cewek apa cowok mas? Itu cowok mas, udah berajak di rumah. Akhirnya saya ambil. Tapi waktu saya bekurkan di keranjang bakul itu, dia nggak mau bekur dan orang-orang bilang, wah itu cewek mas. Tapi saya yakin sama yang punya, yang jual pertama itu, saya bawa pulang memang ternyata cowok jantan ya. Akhirnya bisa sampai sekitar 3 kilo, kemudian hilang di rumah. Saya tinggal pergi, burungnya nggak ada. Itu burungnya kenceng, padahal burungnya itu tinggi sekali dan bawahnya itu agak gitu ya. Itu ya Mas Ulil Anhari, coba digandeng dengan burung yang terbang tinggi ya, yang siapa tahu nanti dia akan terbawa, nanti akhirnya dia terbiasa sampai di rumah tetap tinggi. Itu ya Mas Ulil Anharu, semoga ini bisa membantu Mas Ulil dan juga teman-teman sekalian untuk meninggikan burung yang sudah terlanjur pendek kalau sampai rumah, dan mungkin itu nanti ditambahin apa, semakin jauh atau dilepaskan di tempat yang asing, siapa tahu dia juga bisa tinggi sampai di rumah. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.